Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara mengajukan pinjaman di aplikasi Ada Modal. Untuk cara pengajuan di aplikasi ini, caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu menyiapkan nomor handphone yang aktif, dokumen KTP, rekening bank, dan mengisi beberapa formulir pengajuan. Nah, kalau misalkan kalian lihat di tampilan awal dari aplikasinya ini, ada beberapa produk pinjaman yang bisa kita ajukan teman-teman. Yang atas, kemudian yang kedua, dan yang ketiga di sini. Untuk nominalnya ini beda-beda, untuk atas ini 20 juta, lalu yang kedua 12 juta, dan yang ketiga 15 juta rupiah. Untuk memulai proses pengajuannya, kalian bebas memilih yang mana teman-teman. Nah, di sini saya contohkan memilih yang paling atas ini. Oke, di bagian pertama ini kita harus melengkapi informasi data pribadi terlebih dahulu, yaitu mengupload dokumen KTP tampak bagian depan. Nantinya jika KTP sudah terupload, data-data yang di bawah ini akan terisi otomatis sebagian teman-teman. Dan kalian nanti tinggal cross-check lagi apakah datanya sudah sesuai atau belum. Di bagian kedua yaitu pengisian informasi dasar yang meliputi status pernikahan, alamat email, pendidikan terakhir, kondisi rumah, dan lama tinggal di rumah tersebut. Oke, kalau misalkan sudah, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini adalah informasi pekerjaan. Informasi pekerjaan ini kita harus mengisi nama perusahaan, kemudian bidang usaha tempat bekerja, jumlah karyawan, departemen, jabatan, lama bekerja, hingga gaji bulanan. Oke, lanjut. Nah, di bagian ini kita harus mengisi informasi kondar dan informasi alamat tempat tinggal. Untuk kondar ini nantinya hanya digunakan jika dalam keadaan yang darurat teman-teman. Terlebih lagi kalau misalkan nantinya kita ada tunggakan dan susah dihubungi, maka kondar inilah yang nantinya akan dihubungi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada yang terlewat pada bagian informasi dasar, yaitu pengisian informasi rekening bank teman-teman. Nantinya rekening bank ini akan dijadikan untuk rekening bank pencairan. Kemudian, untuk pencairannya, di sini kita tidak bisa menggunakan e-wallet seperti Dana, ShopeePay, ataupun OVO. Tapi, banyak juga pilihan bank yang bisa kita pilih di sini, teman-teman. Oke, setelah rekening bank selesai terisi, di bagian terakhir, jangan lupa untuk menambahkan foto KTP tampak bagian depan dan keterangan penghasilan. Keterangan penghasilan ini sifatnya itu adalah bukti kalau misalkan kita memiliki penghasilan ataupun bukti kalau misalkan kita sedang bekerja. Bisa slip gaji, rekening koran, atau bukti pekerjaan lain. Nah, hal itu akan meningkatkan keberhasilan dalam proses pengajuannya, teman-teman. Oke, kalau misalkan semua data sudah selesai terisi, maka kita akan langsung mendapatkan limit pinjaman seperti ini. Dan saya mendapatkan limit Rp800.000. Kemudian untuk pinjaman di aplikasi ini, batas minimal pinjamannya yaitu Rp500.000. Oke, kita coba batas minimal yang terkecil. Selanjutnya, di sini juga saya mendapatkan jangka waktu pinjaman selama 120 hari, teman-teman. Nah, tapi sayangnya di sini kita tidak bisa melihat rincian lainnya, teman-teman. Seperti berapa yang akan dicairkan ke rekening kita, kemudian kapan tanggal jatuh temponya, dan lain sebagainya. Di sini itu hanya ada bunga sebesar Rp180.000 dan jumlah pembayaran keseluruhannya dengan pinjaman Rp500.000 ini, yaitu Rp680.000 untuk keseluruhannya. Dan di bagian draft perjanjian pinjaman pun di situ juga tidak ada, teman-teman. Oke, langsung aja kita klik permohonan pinjaman. Setelah itu kita buat dulu tanda tangan elektroniknya. Oke, setelah itu pengajuan sudah berhasil. Dan sampai sini data kita dalam proses peninjauan, teman-teman. Nantinya kalau misalkan peninjauan berhasil, dana tersebut akan langsung masuk ke rekening kita. Oke, mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.